Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 6 bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang dicairkan hingga 9 hari ke depan. Bantuan ke-6, proses verifikasi. Nah, kira-kira ke-6 bantuan tersebut apa saja dan kira-kira penerimanya siapa saja? Apakah termasuk KPM PKH dan BPNT yang nanti bakal menerima bantuan-bantuan tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang 6 bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang dicairkan hingga 9 hari ke depan. Bantuan ke-6, proses verifikasi. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sebelum memasuki pada informasi inti di video kali ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan edukasi nominal bantuan yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Di video sebelumnya saya telah menyampaikan terkait dengan adanya KPM nanti di tahap keempat ataupun di tahap kelima, Bansos PKH plus BPNT, ini khusus buat KPM PKH plus BPNT ya, yang di dalam KK-nya terdapat komponen kesehatan berupa balita, kemudian lansia, kemudian ada komponen pendidikan seperti anak SMA dan juga anak SMP, karena maksimal hitungannya itu adalah yang bisa masuk 4 orang anggota keluarga meliputi maksimal 3 komponen ya, komponen kesehatan, pendidikan, dan juga komponen kesejahteraan sosial. Nah, di video sebelumnya ada yang tanya, Mas, untuk komponen SD kok tidak dicantumkan? Ya, karena yang saya ambil kasusnya adalah bagi KPM yang di dalam KK-nya terdapat kategori balita, kemudian lansia, anak SMA, dan juga anak SMP ya sahabat itu. Dan itu juga termasuk kategori yang memiliki nominal bantuan tertinggi dibanding kategori anak SD sederajat. Nah, dan juga ada yang berkomentar, Mas, anak saya di tahap kali ini yang SMA itu tidak cair atau yang balita tidak cair. Nah, sahabat itu perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, persyaratan supaya bisa masuk ke dalam perhitungan bantuan PKH itu yang pertama adalah untuk komponen pendidikan itu harus tercatat aktif di data Dapodik dan sinkron dengan data DTKS. Kemudian memiliki NIK yang aktif di Dukcapil ya sahabat YouTube, dan juga untuk balita yang baru lahir ini juga harus terdaftar di dalam DTKS karena kalau tidak dimasukkan ke dalam data DTKS meskipun memiliki NIK yang aktif maka tidak bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH. Nah, bagaimana cara memasukkan ke dalam DTKS? Maka KPM bisa melapor ke operator 6NG yang ada di desa untuk dimasukkan si anak balita tersebut ke dalam data DTKS ya sahabat itu. Nah, jadi itu terkait dengan edukasi penyaluran ataupun perhitungan bantuan PKH yang bisa didapatkan di tahap keempat ataupun di tahap kelima mendatang ya sahabat YouTube. Jadi syaratnya itu harus terdaftar di dalam DTKS. Kalau yang memiliki komponen pendidikan ya harus tercatat di Dapodik, memiliki NIK yang aktif tentunya ya sahabat YouTube. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka bisa saya jamin meskipun memiliki komponen pendidikan, memiliki komponen kesehatan, maka tidak akan tercatat ataupun tidak masuk perhitungan nominal bantuan PKH di tahap 4 ataupun di tahap 5 mendatang ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, kembali pada topik video kali ini terkait dengan 6 bantuan sosial baik dalam bentuk uang maupun barang akan dicairkan hingga 9 hari ke depan.
Untuk bantuan sosial yang keenam ini masih dalam tahapan proses verifikasi ya seperti itu. Nah, kira-kira 6 bantuan tersebut apa saja? Apakah KPM PKH BPNT juga akan mendapatkan bantuan-bantuan tersebut? Langsung saja bantuan pertama tentunya adalah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH yang dicairkan baik lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia. Karena di beberapa hari yang lalu baru turun data bayar susulan ya sahabat YouTube. Sehingga buat para KPM yang masuk ke dalam data bayar susulan ini maka bisa mengecek ke dalam kartu KKS-nya bagi yang proses penyalurannya lewat kartu KKS. Sedangkan yang cairnya lewat PT Pos Indonesia jadi bisa mengambil bantuan di PT Pos Indonesia terdekat. Nah, dengan membawa KTP asli, KK asli dan juga surat undangan ya sahabat YouTube. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah sahabat YouTube semua ini masuk ke dalam data bayar susulan atau tidak? Maka langkahnya ya harus bertanya ke pendamping sosial PK-nya masing-masing supaya dilihatkan di dalam data bayar apakah ada atau tidak nama sahabat YouTube semua di data bayar susulan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah bantuan BPNT. Ini juga sama baik yang dicairkan lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia. Ini beberapa hari yang lalu juga ada data bayar susulan. Maka ditanyakan saja ke pendamping sosialnya apakah ada nama sahabat YouTube semua di dalam data bayar tersebut. Kalau misalkan tidak ada, ya harap bersabar, coba ditunggu lagi. Mungkin nanti ada data bayar susulan. Nah, kalau misalkan yang ada bisa segera cek di mesin ATM terdekat kalau yang lewat kartu KKS ataupun yang lewat PT Pos Indonesia bisa langsung mencairkan dengan membawa KTP asli, KK asli dan juga surat undangan yang sudah diberikan dari pihak PT Pos Indonesia ya. Kemudian bantuan ketiga adalah bantuan permakanan. Nah, bantuan permakanan ini dalam bentuk barang. Kalau PKH BPNT tadi dalam bentuk uang. Kalau permakanan ini dalam bentuk barang, jadi nominal bantuannya itu adalah totalnya Rp30.000 per hari dalam bentuk makanan siap makan ya seperti itu yang diantar langsung oleh petugas kirim 2 kali porsi langsung sekali pengantaran untuk pagi dan juga siang ya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk lansia ya yang berjalan ini untuk lansia permakanan lansia usia 80 tahun ke atas. Sedangkan yang untuk usulan tambahan 75 tahun ke atas ini masih dalam proses pengecekan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Kemudian bantuan keempat adalah bantuan tambahan, ini berupa barang yaitu beras 10 kg diperuntukkan bagi 21,353 juta keluarga penerima manfaat yang berasal dari data DTKS. Dan mayoritas para penerimanya adalah KPM PKH dan juga BPNT ya. Dan ini di beberapa daerah sudah mulai disalurkan dan untuk di wilayah kami khususnya di Kabupaten Banyuwangi juga sudah mulai disalurkan, ada proses penjadwalannya ya sahabat itu. Kemudian bantuan kelima adalah bantuan berupa barang juga yaitu daging ayam plus telur. Ini telurnya 10 butir, daging ayamnya adalah kurang lebih 1 kg. Alokasinya sama dengan bantuan beras untuk 3 bulan ya, yaitu bulan September, Oktober dan juga November. Sedangkan untuk bantuan daging ayam plus telur ini diperuntukkan 1,4 juta KRS keluarga beresiko stunting yang datanya diambil dari data BKKBN. Ada sebagian KPM PKH ataupun BPNT yang mendapatkan bantuan daging ayam plus telur ini apabila si KPM tersebut tercatat di data BKKBN sebagai keluarga beresiko stunting ya seperti itu. Kemudian bantuan terakhir, bantuan keenam yang saat ini masih dalam proses tahap verifikasi adalah bantuan pahlawan ekonomi Nusantara atau PENA ya seperti itu. Di mana bantuan PENA ini dikhususkan buat KPM yang berusia produktif dengan nanti si KPM ini ditawarkan apakah mau atau tidak mendapatkan bantuan PENA ini. Kalau misalkan mau, maka konsekuensinya harus keluar dari bantuan sosial baik itu PKH ataupun BPNT. Dan bantuan yang didapatkan nanti adalah bantuan berupa uang ya dan juga barang, totalnya adalah kurang lebih 6 juta rupiah. Dan ini ada proses tahapan pembuatan proposal yang nanti akan dibuatkan oleh pihak tertentu, mungkin dari pihak pendamping sosial ya sahabat itu. Jadi yang keenam ini masih dalam tahapan proses verifikasi dan tidak semua KPM nanti bakalan dicek ataupun di proses verifikasi ini karena hanya KPM tertentu yang bakalan mendapatkan program PENA ini ya sahabat itu. Oke, itu ke-6 bantuan sosial yang akan disalurkan ke
keluarga penerima manfaat 9 hari ke depan hingga akhir bulan September dan mungkin bahkan nanti masuk di awal bulan November ya sahabat YouTube. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di hari Bansos berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.